Perpulungan baji kam kundut. Kinata kegeluhan manusia ia depan-depan di bata. Ijenda kubacakan kari bagai yumputindu kari kam teman kami senarayan bagai penora ras naras jenda kubenakan alu kuasa di bata i tetap kena serayana gunanahkan surah-surana kudo di enda adi si tulihkan kubas perdalanan geluhsta kugang yang dia ketutusan ta ibas ngikutkan pendilona kami oh Tuhan kurang dengar waktu kami waktu kami tutus pernah dahin gerejan bagai penotokan kerina serayandu maka tetap kami lupa maka kami serayandu harus ngeluh sitang tatangan ibas toto oh Tuhan alamilah kami. Mari kita sebelum maka kurang dengar kami natang serayandu ibas pertoton gelar megegel ia dahikan dahing gerejamu oh Tuhan alamilah kami. mari dage syakukan salah lepakta mendibata arah kitab mendendenta nomor 304 ayat sadaras 2. Ipindo Alu Muhammad perpulungan tadis. Berita pengalami dosa. Turang rasnina kenca syakuken salah elepakta ilebe-lebe di bata. Maka selaku persuruhun di bata aku nehken kata naman banta krina nina di bata
kencabage sada ibas malaikat serapim nari kabang ndahyaku. Ibabana rara ras ibuatna ibas batar-batar persembahan nari alu jepit-jepit. Ikwitna biberku alu rarandai jenari nina. Rara enda ngong kenai biberendu. Maka genduari salah ndu enggo masak. Janah dosandu enggo yalemi. Jesaya 6 ayat 6 sok pitu. Maka meriah kalu kurta rekiteken kita tetap ikelengi di bata arah padanna si isuh kena man banta. Maka genduari si cidahkan kirahan ukurta dengan ngatakan bujur kita man di bata aluran dari kita arah kita mendendenta ibas nomor 110 ayat sada ras 2. Ngoge kata di bata ibas bagin si pemenang. Ijenda ibaca kami aru bahasa Indonesia. Rekiteken terem idah kami kam anak-anak kami si udah dengar si mungkin kam lebih familiar bahasa Indonesia. Jadi campur-campur sitik jenda ban kami bahasa Indonesia. Pemberitaan firman. Pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama diambil dari kitab Mazmur ayat 119 pasal 119 ayat 33 dan 40. Demikian firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hatiku. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku
kepada peringatan-peringatanmu, dan jangan kepada laba. Lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lakukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Demikianlah pembacaan firman pada minggu yang indah ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan khotbah, maka kami minta kor dari Runggun GPKP Jakarta Pusat.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, sebentar kami akan membaca satu bagian dari firman-Mu dan akan merenungkannya. Tuhan, tema yang luar biasa yang akan kami sampaikan, doa yang diberikan jemaat kepada seraian Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kuasai ruangan ini. Berikan kami hikmat kepintaran di dalam kami mendengarkan, di dalam kami menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu punya keterbatasan. Tapi Roh Kudus kami mengundang Kau agar kami dimampukan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah kita sesuai yang sudah diaturkan oleh moderamen kita diambil dari Perbahanan Rasul-Rasul, Kisah Para Rasul 4, ayatnya yang ke-33 sampai 40. Kami koreksi sampai 40, doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka mereka-reka perkara yang sia-sia? Kami teruskan. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Turang senina ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Nats khotbah kita hari ini menurut saya sangat luar biasa.
Kenapa saya bilang luar biasa? Sangat erat kaitannya dengan perkabaran Injil. Tim PI Jakarta Pusat datang ke tempat ini 13 November 2018. Saya yang mulai khotbah perdana. Dulu posisi mimbar masih di sana itu. Mungkin di sini ada kamar, jumlah terbatas. Puji Tuhan, saya melihat perkembangan yang luar biasa. Secara khusus, saya kemarin menghadiri KKI. Saya baca latar belakang KKI itu dilaksanakan. Luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkait dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami tim PI Jakarta Pusat bersama-sama tim PI Rawamangun. Tidak terasa sudah jalan 4 tahun melayani di Perpuluhan Cirebon ini. Tapi kami sangat bersukacita melihat kenyataan kemarin yang luar biasa, yang dikaitkan dengan acara budaya yang begitu hebat menurut kami. Bapak Ibu, dalam Kristus Yesus, patut kita syukuri. Kalau kami tadi lihat kami kemari, yang hadir 10 orang, mungkin tanah yang besar bagi kami. Berarti jemaat ini tidak tumbuh. Tapi kami melihat hari ini, walaupun kami datang lumayan besar jumlahnya. Buat kami 15 orang itu lumayan besar. Kalau kami datang kemari dengan 40, wah, saya nggak bisa bayangkan di mana kita ini. Tapi hari ini saya lihat ada yang duduk tidak kebagian kursi. Mungkin itu yang dari Jatibarang. Saya melihat kemarin dari laporan dari panitia bahwa Jatibarang, puji Tuhan, akan bergabung di dalam Jemaat Cirebon. Jemaat Cirebon, saya tahu 20 kakak. Tentunya ini kita doakan terus akan berkembang. Hari ini kami melihat potensi berkembang itu ada. Saya melihat dan ternyuh saya melihat sirdahin Tuhan pertua diaken, secara khusus Deta Ser kami. Saya melihat waktu kami melayani Tiga Rasa, Runggun yang kecil juga. Pertua diaken yang melayani harus mempunyai rasa militansi yang tinggi. Kenapa? Kalau kami di Jakarta Pusat, ada 30 pertua diaken yang aktif, 10 emeritus yang masih sehat, 40. Kalau kami nggak datang 10 orang, nggak kelihatan. Tapi kalau di sini sirdahin, lah kemereh 2 kala. Kam tidak hadir 2 kala, saya nggak bisa bayangkan. Apakah bagian ini bisa berjalan dengan baik? Pertua diaken yang minim, dengan dibantu oleh tenaga deser. Secara khusus tenaga deser ini pun kami melihat luar biasa. Bagaimana tenaga deser ini bisa segalanya. Khotbah oke, main musik. Kemarin saya lihat lagi nari. Saya tanya Runggun Tambung sebagai pengapkap kam. Ugangnya kap dulu Desa Sere. Desa Sere ini termasuk pendorong Runggun Cirebon ini. Mapayong Cirebon. Maka tutoken, iya suruh-suruhan jadi vikaris. Vikaris saya mau ke situ. Si TC 200, si lulusnya 20, rekitikan kai. Dalam tanda petik tentu lihat. Hati kami ngatakan saya sangat mengapresiasi dan menaruh hormat kepada kamu. Pertudayakan, lebih maju kamu lebih. Saya melihat pendeta jadi Emba memeluk kamu berserta naras. Begitu juga ketua klasis dan pendeta Runggun Tambun. Terus terang saya sangat merasakan itu. Lebih hebat perjuangan di Runggun kecil daripada Runggun besar yang kami bisa ngeles bahasanya. Kalau kami sedang tidak mood, pertua dia akan agak ini nggak kelihatan. Tapi kalau kamu tidak bisa, apa ikal tuluna kam lareh, isi namanya Deta Sere,
Saya nggak bisa bayangkan itu. Ya maka sehat-sehat kam, lebih hitotoken. Sekali indah pe, adisi idah, khotbah hari ini, temanya berdoa jemaat untuk serahan Tuhan. Maka kam perpulung Cirebon, totoken serahan due, totoken du detasere, gelahia sehat-sehat, dia semangat terus untuk melayani. Kampe toto kenduka bandu, tapi utama bagaimana sinergitas jemaat dengan pertua diaken kam si Cirebon Enda. Nats khotbah kita pada hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul. Engkai maka sangat terkait dengan PI. Rasul Petrus dan Yohanes ini sebetulnya paling menarik kalau kita baca perikop ke belakang satu lagi. Itu lebih jelas buat kita. Tapi biasa di kita moderamen ya, mengambil satu perikop cukup saja. Tentunya ada. Tapi biasakanlah kita, adik kami di Tesere khotbah, biasanya ke depan dan ke belakang satu perikop ada kaitannya kita baca. Kami juga menghimbau jemaat, kalau mendengar khotbah, coba biasakan membaca satu perikop ke belakang dan ke depan. Dan juga apa latar belakang dari ini. Petrus berkhotbah hingga banyak yang bertobat. Dalam konteks apa Petrus berkhotbah dan Yohanes? Dalam konteks PI, pemberitaan firman Tuhan. Petrus dan Yohanes mempunyai kuasa penyembuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan perlengkapi saya, supaya ada sesuatu yang berbeda yang kami lakukan. Jadi cakap karona, gelah masin cakap kami. Tuhan berikan itu. Tuhan berikan itu, dia mampu menyembahkan orang sakit, mampu, dan lain sebagainya. Inilah maksud saya, pertua diaken, tenaga-tenaga menginjil, itu harus diperlengkapi. Lah salah katakan kami, Ijenda. Tim PI Jakarta Pusat, sangga kami Kujenda, poske kami kurang lebih 5 dengar. Genduari poske kami, lead 10 telu. Itu artinya ada perkembangan poske. Enda tahun pepitukan kami melayani. Satu diantaranya Cirebon. Apa yang kita lakukan di Cirebon? 1 bulan sekali kita khotbah. Kita ikut PJJ. Ada acara-acara besar kita datang. Hanya terbatas di situ. Kalau kita bicara masalah tata gereja GBKP, ini yang disebut P internal. P internal apa sebetulnya itu? P internal memang fokus untuk jemaat GBKP. Kami mempunyai pos PI 1 di sini, 7 di Sibolangit, 2 di Klasis Dairi, dan kami juga punya 2 penginjil. 2 penginjil lakalak karo. Di tempat kami sada, Kris Pantarigan, pendeta, kebetulan di gereja Betelnari, dan 1 di India. Ini nanti bisa kamu baca di buku ulang tahun Jakarta Pusat yang ke-67. Kuakap belum disampaikan di sini ya. Kamu lihat selayang pandang PI Jakarta Pusat, engkai kami menekankan PI. Saya punya pemikiran, perkabaran Injil adalah prioritas di dalam gereja. Gereja yang tidak ber-PI adalah gereja mati. Kenapa kami susah-susah kemari? Kenapa kami susah-susah ke Sibolangit? Kenapa kami susah-susah kalau Balang? Pelayanan kami tidak hanya mungkin dari Runggun lain pernah kami dengar. Bayar DTSR 2 juta, sekalipun tidak dilihat. Kami tidak. Kami melihat DTSR kami yang 7 itu, yang 2 itu. Kami monitor, kami datang, kami bina.
Kami perhatikan. Saya bilang sama klasis, adik kam atendu sampati, kam di depan ya. Kenapa saya berani agak tegas? Berdasarkan merjak yang saya lihat. Kebetulan aku duduk. Saya di periode Kabinit Marutira Runggun. Saya di periode Kabinit Marutira Klasis. Aku duduk di Komisi PI, PGI Wilayah Jakarta. Banyak saya lihat. Kalau boleh jujur, saya katakan, saya sudah banyak ke kampung-kampung. Sangat-sangat prihatin. Tenaga DPR sudah seperti pendeta. Sri Ras Baruse. Cuma dia tidak masuk-masuk saja. Karena belum ada license, dia ditangguhkan. Kamu pertua dia akan baca ke masuk-masuk. Ekin bahasa Gerejanto. Saya melihat begitu susahnya. Deteser itu. Merangkul pertua dia akan nih. Pertua dia akan itu yang malah tidak satu hari. Berbalik-balik. Ada satu kejadian di sebelah langit. Karena satu dan hal detesernya berhenti 3 bulan. Toh di situasi perhubungan enggak. PA Mamre tidak ada, ini menurun dan lain sebagainya. Baru masuk 1 bulan, kebetulan baru 3 hari yang lalu kita dialog dengan para deteser sebelah langit. 1 bulan deteser itu, menurut laporannya oral kita dengar, pertumbuhan itu kembali lagi. Itu artinya apa? Pertua dia akan di kampung-kampung itu tidak militan. Labu militan, Alkitab nape momon lalit. Sampai ke situ. Luar biasa, prihatin. Tapi kita tidak bicarakan GBKP secara nasional, itu bicara oleh Madraman. Tapi Rembang kami 5 tahun berdialog dengan Madraman dan lain sebagainya. Saya melihat itu. Belum ada jalan keluarnya. 200 yang tes, Vikaris, 20 terima. Ugange pendeta, kujange bandu krina, bagaimana KP pertua. Kita ada perubahan sistem. Adi nahi, adi merhat kamu menjadi pendeta, adu harus sponsor dari GBKP, begitu tamat kamu langsung diterima. Sekarang tidak. Jape mereka sekolah yang direkomendasi. Tamat lah nggak tentur dahin. Ima begindungi. Ada deteser yang 8 kali tes. Febram Tarigan, deteser kami. Aku lo ketah, kami 3 kali tes. 1 kali, Rembang fresh from the oven. Itulah keadaan GBKP. Kenapa begitu? Ya, mereka nggak usah bisa jawab. Itu artinya banyak weak point, titik-titik lemah. Yang harusnya ada jalan keluar. Itu hendukin dari Runggun. Lid 700 yang dilayani kurang lebih 400 pendeta. Sangat-sangat banyak perpuluhan yang tidak punya pendeta. Pembinaan kurang di kampung-kampung. Itu contoh nyata. Deteser itu pergi, turun pelayanan. Kami melayani di Lomulgap. Lomulgap 20 Runggun dari kami, tapi seklasis Jakarta, Banten pada itu dan Bandung. 1 bulan kita melayani di sana, luar biasa semangat. Gue 2 bulan kami lampu pengen redup, cek kami. Akhirnya pada saat itu saya sebagai Kabinit Marutira memberikan satu kebijakan. Semua pertua diaken yang melayani di pos P yang telah ditetapkan harus ada tindak lanjut. Tidak ada 3 Runggun yang melakukan itu. 1 di antara Jakarta Pusat. Kenapa? Kita sudah mempunyai tim PI. Kita ambil tenaga share, kita tempatkan 1 di sana. Ada dia kan meritus yang memang orang PI. Biasa ya sada bulan 2 bulan cah. Mungkin kamu juga kenal dia kan emeritus Bapak Tabung. Usia hampir saya kira 80. Tapi sangat militan di dalam ini. Saya juga sebagai ketua tim PI 3-4 hari saya di sana. Menyenangkan nggak? Buat saya menyenangkan. Walaupun dalam tanda petik buat saya perlu adjustment. Ke kamar mandi susah, mandi di pancuran. Tapi lama-lama saya nikmati itu. Saya nikmati. Khotbah dan lain sebagainya. Itulah tantangan-tantangan yang kita lihat. Yang maksud saya di dalam kesempatan ini.
Ini adalah perkabaran Injil. Amanat Agung, Matius 28 ayat 19-20. Beritakanlah, pergilah, baptislah. Aku akan menyertai engkau pada sampai akhir zaman. Tanggung jawab siapa itu? Bukan tanggung jawab pendeta, pertua diakan, emeritus. Tanggung jawab kita semua. Ulah kerekam dia, pertua diakan lah, kami lah panggung kami. Tidak seperti itu. Itu perintah mandatori. Kita diperintah di kantor lah kita paham. Bahaya, ini konsekuensi, dipecat dan lain sebagainya. Hendak situ huna perintah Tuhan Yesus. Aturna kalau kita maknai itu dengan baik. Lah, tidak ada kata menolak untuk itu. Karena wujudnya adalah umur manusia adinina permasmur 70 tahun. Setelah itu kalau bagus ya 80 tahun. Tapi setelah itu ada urusan lain yang disebut pengadilan tahta putih. Tuhan Yesus datang kedua kali. Ia dili kita gerina. Sungkun nang ikam kari pertua dia kan. Gua salamin dah. Madahindu nge. Di bawah tatah negeri ini. Cek nina komputer misteri dah. Dataser barus. Wah, enda 70 misalnya. Teh nah, ulah teh dibate. Adinggo kita ikat jambal-jambale, lanai baci kam reban kaibe. Maka mari kita refresh pada hari ini. Kita mendengar perkabaran Injil. Mari kita sikapi amanat agung itu dengan baik. Taknukin Jakarta Pusat. Hula kari akap kena Jakarta Pusat runggun besar. Entabah muat sen. Kita tim PI mandiri. Ada ketua, sekretaris bendahara, ada setiap perwakilan sektor. Janarisin kami. Maka tentu kita mencoba menjematkan amanat agung itu. Semua orang terlibat. 4 situ huna, ya. Kita harus diutus keluar menjadi pelaku. Kita menjadi mobilisator, menggerakkan bagaimana amanat itu bisa jalan. Kita menjadi pengutus. Mari kita pilih di mana posisi kita. Saya tahu persis, Jakarta Pusat 98% tidak siap untuk keluar. Engkai, Erdahin, Moria, segala macam. Labulite. Bukan dalam arti kita hanya diutus baru PPI, tidak. Dengan memobilisasi, itu adalah bagian dari PI. Kaihin mobilisasi. Adik kami jahli penggap-gap. Penggap-gap B, pertua diakan. Lid anggotana. Tatap na anggotane. Adi monce-once, kuatkan. B. Adik kinya potensial, rangkul. Apakah itu berjalan dengan baik? Saya katakan tidak. Aku gue emeritus 25 tahun melayani. Jadi saya bilang benar, saya katakan benar. Tidak. Ada yang melakukan dengan baik? Ada. Tapi secara percentage, bukan Jakarta Pusat. Saya nggak mau bicara Jakarta Pusat. Saya banyak pengalaman di kampung. Itu kenyataan yang kita lihat. Jadi Jakarta Pusat itu ada jemaat yang mampu memberikan 30 juta setahun. Ada jemaat 10 juta, ada jemaat 5 juta, ada jemaat 1 juta. Ada jemaat yang mampu memberikan 200 ribu setahun. Itu boleh dicicil. Agung Mane ini adalah koordinator tim PI sektor 4. 7 tahun sudah tim PI, masih mulus? Tidak. Kita masih tertatih-tatih. Ya, aku lah melang katakan bahwa posisi kita, sekarang kita lagi giat-giatnya. Kenapa? Kita punya budget yang baru tercapai, belum besar. Tapi saya mempunyai iman. Kalau Tuhan berkati, pasti capai. Ya, amin Gung. Pasti tercapai. Atiku mengatakan ada yang memberikan 500 tahun. Tahun dulu, 50 ribu sebulan. 50 ribu sebulan kali 10, 500. Malam berat. Tapi aku dengar catatkan toto kam lebih. Asekin ngencapan tasna kamere. Kita kena perintah di bata.
Ada kang jemate lah sahun berikan 200 tahun. Treka berikan 1 juta. Karena sudah mulai memaknai amagong itu. Jadi turang di senina ibas kerkan Tuhan Yesus Kristus. Tidak gampang, runggun besar, kujape runggun nari mindo penampat. Tapi kita PI tentunya ada garis-garis yang juga kita sedia sembarangan. Aku lebih ngerana ras ketua perpulungan baru semergana. Lalu kena aku, kayak ngete kuka. Bagian kap tak pak te pertua bagian. Oh, ya, jadi gua baru. Ngungi kam sadari nubas Cirebonenda. Lebih. Adik kampe lah sadari ndu. Omong kosong lah. Setelah itu tahapnya gerunggun pengepkep. Siapa? Tambun. Sadari ndu klasis nangani. Sadari ndu maka kami penampat. Kami nampati. Adi bagikan lebih kami memberikan kata sambutan. Kami dari klasis Jakarta Banten itu 2 tim. Ini klasis Bekasi Deparser. Dihitung-hitungan. Lebih tepat ngerunggun yang di bawah Bekasi Deparser ku Cirebonenda. Kita tahu mereka tidak siap. Ya tidak siap dalam arti banyak hal. Kita siap kita. Pertua sampati begini aku bagi berita jaga pasal tim. Gua akin begini. Siap. Kita lakukan. Dalam tanda petik sesuai yang bisa kami lakukan. Hendak kelihat mergana ketua perpulungan senior. Jadi panutan hitung-hitung umur. Tentunya yang kereleben tapi umure otoritas di bahata ulah kari gua dia kelihatan laus ngetak nari ni talang bacikang kari sikite ena ateku ngatakan sa itu otoritas Tuhan kita tidak siapapun tahu. Oleh karena itu sebelum kita dipanggil oleh Tuhan mari persiapkan diri kita, mari kita dukung amanat agung perintah Tuhan ini. Menurut kami lanjut, aku di kalak PI put ngerana, tapi tidak mungkin saya akan bicara banyak pengalaman saya. Ngo Nora pe, adi ngo 20 menit kari ku ngerana, ban kodena nih go, gelah 5 menari si stop. Ngo 3 menit Nora, 2-3, karena 7 menit nari, nama terpaksa ku simpulkan nih. Teruskan kami. Minggu berdoa untuk serayan. Kuakap di awal tadi saya sudah katakan. Kam perpulungan. Toto kendu serayan we. Gelah iya pe. Pago hukurna. Pago hukur deta sere. Ula lupe. Ada sinergitas. Konektivitas. Spiritualitas. Jemaat dengan serayan. Utame. Serayan Tuhan. Apakah tidak ada pergumulan? Banyak pergumulan. Laki nakap ndu desa sere, kuidah jakam tading desa sere jenda. Kuidah kutatap. Tantangan. Bukan senang-senang desa sere baru sini-sini. Berdasarkan kemampuan runggun Cirebon bagi dengar basi terbereken, ma bagi kira-kira. Ma bagi Cirebon. Lapi kata kenuwe tatap kangi. Bagi iya kita kata di batilar bol-bol mau gi. Jadi perjuangan desa seri luar biasa. Bagi pe pertuadiakan kam ras ketua perpulungan. Ateku ngatakan sa mari sampati. Retoto kam. Desa seri serene ada pergumulan. Lah kok kaplit zelmenda ngeluh lelit pergumulan. Pasti ada. Tapi yakin Tuhan itu memberikan jalan. Tidak hanya 2000 tahun yang lalu mujizat itu ada. Mengetengekam mujizat itu ada di antara kita skala-skala. Pertudi akan lebih sungguh. Mengetelah kam. Pasti ada. Kami Rasnora ada pergumulan tapi lane ku pegedang jenda kita kan kesaksian hidup anak kami Sintuarino pergumulan kempu divonis
dalam tanda petik tidak ada harapan. Waktu bersamaan anak si muda divonis hampir sama, kita kurang lebih 1,5 bulan di Penang. Apa hasilnya? Penang bilang, hand up, bawa ke Singapura. Saya singkat cerita, datang telepon dari Kalimbubu. Enda Kalimbubu saya, Kalimbubu gue besan, lu kari latak kena. Enda kempunan dengan tubuh. Rehlah kamu salah sada. Emang aku berkat Nora ke Singapura, aku mulih ke Jakarta. Laku katakan Manora sana anak kami masuk ke ruangan, laku ketahan. Di satu sisi, kempu dalam tanda petik bisa dikatakan tidak ada harapan. Di sisi lain, saya harus mengantarkan Nora ke airport dengan kondisi anak si muda yang prihatin. Singkat cerita, lanaiku pegedang. Puji Tuhan, mujizat itu ada. Kaitek nudahin kami harus noreja. Ertoto meminta kekuatan hikmat Tuhan. Itu saja kerjaan. Aku kusiar-siar kota Penangin cekunen anak kami tetap dengar. Tunjukkan mujizatmu ya Tuhan. Tetap dengar. Emang kalau aku tahan berteriak aku bersada kamar. Tuhan, sekian tahun saya melayani. Saya tidak kuat untuk ini. Tapi lihat tiba-tiba ada kekuatan itu, invisible hand, yang memberikan anakmu pasti sembuh. Yakinlah, yakin. Singkat cerita, sembuh anak kami Sintua Grace Mikalia. Engkai makaban Grace anugerah yang tadinya dalam tanda petik nandangi tubuh HP operasi sesar. Dokter HP, apa ini ulang apa ini erdem kami je mengeringi. Tapi puji Tuhan, luar biasa, mujizat itu terjadi. Lah tenahkan kami rumah sakit rumah sakit begitu. Aku pikir sehat dokter. Telu kali ku sungkun dokter, lah aku tuh. Mujizat itu terjadi. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Itu serahkan sama Tuhan. Bagai cara ngelok. Bicara hal itu juga membuat kita ketar-ketir. Tapi imanilah bahwa mujizat itu ada. Maka akan permata-permata kami. Setialah kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan akan memberkati kamu. Kalau hidup kamu berkaul akrab dengan Tuhan. Turang ringin sinina ibas kekelangan Tuhan Yesus Kristus. Sangat bersuka cita kita warisi sendah. Luar biasa idah kami preh Cirebon. Ertoto kami. Maka Cirebone makin besar. Ada yang makin besar kam juga bisa nampati sideban. Pasti kan kari 3 tahun ini nggak kena jadi rungkun. Apa Indramayu mesti sampati nake. Sering kang ras kami. Nggak megegah kami nampati kena. Lakap baci kami jenda buati kami daunah eban ongkos malang. Tapi cara kami menjematkan amanat agung itu memberikan semua zaman itu ambil terlibat. Maka puji Tuhan. 7 tahun timpe indah. Lape surplus ningin laku kurang. Mau sadar bagi. Maka himbau kami atas member endang go kode Nora. Nggak usah menit ke 30. Maka mankam Perpulungan Cirebon. Kami 15 kala lead anak-anak sikut memuji dan memuliakan Tuhan di hadapan lu. Buatlah ini sebagai kado kami, spirit kami, bahwa Jakarta Pusat itu mempunyai dan terderas. Gua gelarna nampatilah pada kata-kata nampati. Hati kami mendukung kamu dalam pertumbuhan iman, dalam pertumbuhan gereja, dalam pertumbuhan apapun. Enda miyakap kami, baca pesan kami, sekali enda notokan serayan, kaitan dengan berita semeria. Adinan nas henda, engkai maka itangkap kadihenda, Johannes Petrus henda.
Begitu banyak ada berbicara, mujizat itu terjadi. Banyak orang yang memuliakan nama Tuhan, keselamatan itu terjadi. Saya tangkap, sidangkan. Ladat, darat iyo, makin besar. Roh Kudus menyertai mereka. Semakin banyak. Adidahandu, ayat terakhir luar biasa Zendaya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dicurahi Roh Kudus. Bergoyang gedung ini. Itu artinya apa? Roh Kudus menyapa mereka. Roh Kudus mempersiapkan mereka untuk mereka militan di dalam perkabaran Injil. Mereka militan untuk memberitakan berita semeriah. Uga kam, jawab, aku jawab sa. Kampe harus bagi dalam porsi-porsi dengan kemampuan yang ada di Perpuluhan Cirebon ini. Endam yakap kami baca pesan kami. Amin. Ras kita toto. Bujur Tuhan, kata andu, gue bikin kami. Pasu-pasu Tuhan, kata andu enda. Dit keterbatasan kami, ibas kami, nah kan kata andu. Tapi Tuhan, perlengkapi indu kami untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan, mulai warienda, terus kari kupudi, maka perpulungan Cirebonenda, baci memaknai amanat agung Tuhan Yesus. Kami pikujenda nampati berkaitan dengan konteks pelayanan PI. Tuhan, kami singap ke perpulungan enda. Perpulungan kecil. Pertua dia akan dateser harus militan. Pertua dia akan dateser ada pergumulan. Tapi dengan setia. Jemaat Tuhan di perpulungan Cirebon ini harus mau mendoakan mereka di dalam segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Terpuji namamu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, ras-ras kita cinder kerina. Mari sama-sama pengakun kini teken ibas cakap karo sindesken nintala ras-ras aku tek mendibata Bapa silar sibar kuasana sinapa langit ras bumi anak nabi Yesus Kristus sedang situnggal Tuhan ta si jadar kesah si badia tubuh saudara semua tiaman teklar si Maria singina nami kini serana sangana perintah Pontius Pilatus dipakukun koi persilang mate sinari kuburkun nusulas kebilekan nangki ke surga nangki ke surga perkundulan kumun di bata Bapa silar sibar kuasana yang dia magi ngeranakan singlo prasingo mate aku tek menjesa lan sebadia an kala sebadia kini kaya nusa kini kaya pula kegeluhan serasa. Amin. Perpulungan baci gundul. Turang dengan senina, semua Pak Sata, Pak Sana kita, mengendaskan persembahan pengatakan bejurta, mantuan di bata. Kata di bata sejadi palas sibas kitar sembah nina, bahan persembahan man bangku. Dan aku walukun me persembahan si berikan, kala alu ukur ersuru. Keluaran 25 ayat 11. Tupung dalam persembahan ras kita rende ibas kitab denden nomor 470 sada Mengkau ukurku
Alokan Tuhan persembahanku, pakaikan galungku jadi berkat kasih segedang galungku. Hermangka ukurku, rasa takkan bujur Tuhan. Kau ingin aku, kau mampu beriku. Hendak Tuhan persembahanku, arina geluku, kesaras tandingku, lakar basaku, harta kebayakan, si cukup marga, laku persembahkan, sadar Tuhan, lip pamindonku, alokan Tuhan persembahanku, bagaikan galungku, jadi berkat kasih segedang galungku. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, satu bagian dari apa yang kami dapatkan dari Tuhan, kami kembalikan kepada Tuhan untuk pelayanan gereja Tuhan. Berkati kolektif persembahan yang kami berikan ini Tuhan, agar dapat dipergunakan dengan baik. Walau tidak seberapa Tuhan, tapi hati kami yang berbicara, itulah kemampuan kami. Kalau belum sesuai menurut Tuhan, ketuk hati kami, agar kami bisa memperbaiki persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk perpulungan Cirebon ini. Kurang lebih 4 tahun kami melayani di sini. Selama pandemi ini yang baru kami datang Tuhan. Ada keterbatasan kami. Kami juga menyikapi secara manusia bahwa COVID-19 ini cukup berbahaya bagi kami. Bapak yang baik, Bapak yang kami muliakan. Untuk ke depan ini terus Tuhan, kami akan melayani dengan onsite. Pastilah menurut kami lebih membumi, berbicara, berinteraksi dengan perpulungan Cirebon ini dengan datang langsung onsite daripada kami melayani dengan virtual. Tapi bukan pelayanan virtual ini tidak baik, karena ini dilakukan dengan keterbatasan kami dengan situasi kondisi yang ada. Bapak, kami mengucap syukur KKI yang dilakukan oleh perpulungan Cirebon, dibantu dengan Runggun Pengepkep, Tambun, dan Klasis Bekasi Denpasar. Kami juga terlibat di pelayanan ini Tuhan. Kami berdua tim PI Jakarta Banten, Jakarta Pusat, dengan Romangun. Walaupun kami bukan dari Klasis Bekasi Denpasar, tapi kami melihat, kami mampu, kami ikut berkontribusi di dalam pelayanan di sini. Memang belum apa-apa Tuhan yang kami lakukan untuk Runggun ini. Paling tidak ada kontribusi kami memberikan semangat, motivasi kepada perpulungan Cirebon ini. Oleh karena itu Tuhan, berikan
motivasi dan semangat yang tinggi di dalam perkabaran Injil, di dalam menyikapi amanat agung, di dalam mendoakan seraian Tuhan sesuai dengan tema kami pada hari ini. Seraian Tuhan punya pergumulan sendiri. Deteser, pertua diaken. Oleh karena itu Tuhan, mari berikan hikmat kepintaran kepada jemaat di Cirebon ini untuk mendoakan para seraian Tuhan, Deteser dan pertua diaken yang ada. Bapak, KKI sudah berjalan dengan baik. Apa yang kami lakukan berikutnya? Seperti konsep KKI itu adalah menjangkau jiwa-jiwa. Ada komunitas orang Karo di Jatibarang atau di tempat lain. Kami rindu berkumpul secara komunitas Karo. Tidak hanya semata-mata masalah perkabaran Injil, itu juga bagian dari perkabaran Injil. Saya tidak tahu persis. Hari ini ada jemaat Jatibarang yang ikut bergabung di sini. Tapi kalaupun belum Tuhan, berencana ini Tuhan berkati. Perpulungan Cirebon ini dengan tangan terbuka untuk mengundang jemaat Jatibarang untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa semua aktivitas pelayanan di Cirebon ini, KKR yang sudah berjalan dengan baik. Kami tahu Tuhan, dengan fasilitas yang terbatas, tapi semangat melayani oleh guru-guru KKR, Tuhan tumbuhkan terus. Bukan hanya dengan fasilitas yang baik, fasilitas yang kurang pun bisa guru-guru ini memberikan pencerahan, memuliakan Tuhan, dan memberikan pesan kepada anak-anak kami bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan itu punya kuasa. Tuhan itu mampu melakukan apa saja. Doa pagi bersama perpuluhan Cirebon berjalan dengan baik. Kami pun punya doa pagi. Ada yang melakukan jam 8, jam 7. Tapi doa pagi di Cirebon di pukul 5. Saya pikir ini satu bagian juga saat teduh bersama. Saya tidak tahu persis berapa yang hadir, tapi berikan semangat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan berikan semangat agar makna doa pagi ini, berdoa bersama, kuasa doa begitu hebat Tuhan. Biarlah jemaat Cirebon ini dengan segala harapannya, dengan segala pergumulannya, ini bisa disalurkan melalui doa pagi. Untuk berdoa bersama untuk kebaikan dan memuliakan nama Tuhan. Pendataan ngawan perpulungan Cirebon yang sedang dilakukan Tuhan berkati agar disikapi secara positif oleh jemaat Cirebon. Kami juga berdoa kepada jemaat yang berulang tahun mulai 29 Agustus sampai 4 September. Tuhan memberkati. Tuhan memberikan makna ulang tahun ini. Tuhan memberikan kesempatan tambah usia. Tapi ya, Tuhan yang perlu disikapi bahwa jemaat ini merasakan adalah campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Berita ulang tahun Perjabun 29 Agustus sampai 4 September. Tetap Tuhan memberkati siapapun anak-anak Tuhan. Tuhan, kami mendoakan jemaat Tuhan perpulungan yang sedang sakit dan pasca pemulihan. Bapak Kemo Perangin-angin, Bapak Stephen Kliat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah. Kami yakin dan percaya dan kami imani bahwa Tuhan punya otoritas. Berikan yang terbaik, penyembuhan kepada saudara-saudara kami yang kami sebut. Tuhan, seperti sudah kami juga ulas di dalam khotbah kami, kerinduan perpulungan Cirebon bersatu dengan perpulungan Jatibarang, Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ini diwujudkan Tuhan, yang dimana saudara-saudara kami dari Jatibarang boleh ikut bergabung, sehingga kami memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan
dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan atas semua penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan tetap memberikan semangat kepada kami. Kami GBKP Jakarta Pusat Tim PI yang didampingi secara mayoritas di sini adalah jemaat sektor 4 yang luar biasa Tuhan. Bahkan membawa cucu-cucu kami. Dari kecil kami sudah harus tanamkan Tuhan untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Pasti dia akan menjadi anak yang baik, yang takut akan Tuhan dan sukses di dalam kehidupannya. Inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bacakan dalam bahasa Karo, perpadanan mandibata. Dibata engkau milih dengan dilo kita. Jadi serayana guna neken surah-surana idoni enda. Kita serayan. Tutus hatiku ngikutkan pendilondu. Dengan tanggung jawab dahi kendahin singgo yang pekendu manbangku. Dibata mempersadakan kita iba sekolah ni Kristus. Ideolona kita guna natang sarayana arah pertoton. Naras Nora. Perpulungan emerara sendingan keluarga Kristus. Perpulungan P idiro di bata natang serana ibas pertoton. Gelah megegeh ras pentar ibas sendahikan dahin Tuhan. Maka tetaplah kamer nalem mandibata sabab nina Tuhan man bandu aku Tuhan ngoi dilokam lakon dalanken surah-surangku ku tegu janaku kawali kam arah kam kubahan perpadanan ras kerina bangsa arah kam kuberikan terang man bangsa-bangsa. Si peteguhi perpadanan si puji Tuhan alu rende ibas kitab denden nomor 226 ayat 1. Bandu Yesus Tuhanku, ku andaskan geluhku, galusi kalang-kalangan, isi sampah-sampah terbuah kata nisua, pas kita anak Tuhan.
balaskan pertoton Tuhan ninta laras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipa badiamin, rehmin kini rejandu, sehlamin pratendu ibas doni enda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari senda enda, alami min kami salah kami, bagi nialim kami salah kami empaka. Olah min kami iba bakam kuas percobaan, tapi ulanglah kami ibas hidur nari. Sebab kam kap simada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Berkatlah kita ndalani kegeluhenta. Megengganglah kita ibas meritakan berita si meriah. Sabab di bata singgo milih kita. Ndaikiken dahin digen alukanlah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kita. Siang ayu di bata ersinalsa ibabonta. Janah melia sateina ngenahan kita. Itatap di bata kita. Janah malam ateta ibahanna. Amin. Dage gondai sibagikan pedah di bata dandankan pertuanta. Jadi gundare ngumputi perminggunta si tutup alu paksa tenang. Mari dage maksud kita ke bahasa paksa tenang si menakan. Amin, paksa tenang godung. Ya, selamat hari Minggu. Ya, jadi ketandakan lebih pertuanta korban sekali ndak dengar ya reh kujenda. Oh, salam-salam lebih.